Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin seolah membawa bisikan yang tak dimengerti. Seolah hutan itu sedang memperingatkan mereka, tapi anak-anak itu tak pernah menyadarinya bahwa kemah yang mereka dirikan adalah undangan bagi sesuatu yang haus akan jiwa-jiwa muda. Kisah ini berasal dari sebuah SMA di kota kecil bernama Parung Sari. Setiap tahunnya sekolah ini rutin mengadakan kegiatan camping edukatif untuk siswa kelas 11. Tujuannya adalah tidak lain untuk memperkuat mental dan kerjasama siswa. Tahun itu, lokasi yang dipilih adalah hutan di kaki Gunung Sagara, sebuah wilayah yang jarang tersentuh oleh manusia. Sekitar 60 siswa dan 5 guru pendamping berangkat pagi hari menggunakan bis. Mereka semua penuh semangat, ada yang sibuk memotret, ada yang bercanda dan tertawa tanpa henti. Tidak ada satupun yang mengira bahwa dari 60 siswa itu hanya 57 yang akan pulang dengan selamat. Setibanya di lokasi, para siswa segera membangun tenda dan membagi kelompok tugas. Malam pertama berjalan lancar. Mereka duduk di sekitar api unggun, menyanyi, tertawa, dan berbagi cerita seram. Tapi semuanya mulai berubah saat malam kedua tiba. Angin tiba-tiba berhembus sangat dingin. Langit yang awalnya cerah mendadak diselimuti awan gelap. Dan dari balik pohon-pohon pinus terdengar suara nyanyian anak kecil. Padahal tidak ada anak kecil dalam perkemahan itu. Salah satu siswi bernama Rina tiba-tiba berdiri kaku di tengah lingkaran api unggun. Matanya kosong dan mulutnya bergumam, lirih. "Aku harus pulang." Dia menunggu di bawah pohon mati. Semua orang mengira Rina sedang bercanda atau berakting. Tapi gurunya, Pak Anton, menyadari ada yang tidak beres. Wajah Rina berubah menjadi pucat dan tubuhnya gemetar seperti menggigil hebat. Malam itu Rina menghilang. Pencarian dilakukan oleh guru dan beberapa siswa yang lebih dewasa. Mereka menelusuri pinggir hutan, membawa senter dan memanggil-manggil nama Rina. Tapi yang mereka temukan hanya satu hal, sepasang jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan tanpa jejak kembali. Pagi harinya, tenda Rina sudah dikosongkan. Di dalam kantong tidurnya ditemukan gulungan kertas kecil. Kertas itu bertuliskan, "Pohon mati itu bukan sekedar pohon, dia adalah pintu." Dalam panik ketakutan, kepala sekolah memutuskan untuk mengakhiri perkemahan lebih cepat. Tapi saat mereka berkumpul di bus, satu persatu siswa mulai menunjukkan gejala aneh. Ada yang melihat bayangan berjalan mundur di antara pepohonan, ada yang mendengar tangisan dari dalam tenda kosong, bahkan Pak Anton mendapati salah satu siswanya duduk termenung dengan mata menghitam, penuh luka cakaran di lengannya. Trauma itu terbawa bertahun-tahun. 3 siswa dikabarkan berhenti sekolah. 1 guru mengundurkan diri dan tak pernah terdengar lagi kabarnya. Dan Rina tak pernah ditemukan. Sampai hari ini, beberapa pendaki yang melewati hutan Sagara mengaku melihat seorang gadis remaja berdiri di bawah pohon mati. Rambutnya panjang, wajahnya kosong, dan matanya selalu menatap mereka yang datang. Jika kau melihatnya, jangan menatap matanya terlalu lama, karena siapapun yang melakukannya akan mendengar bisikan itu. "Aku belum selesai memilih."